Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemirsa, Komite Narkotika PBB telah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika serta obat terlarang. Pemerintah didesak untuk melakukan riset manfaat ganja untuk keperluan medis. Usai seorang ibu menyuarakan kebutuhan ganja medis untuk pengobatan anaknya penderita cerebral palsy. Bersama sang suami dan anaknya Pika, Santi mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ia mohonkan sejak tahun 2020. Uji materi itu bertujuan agar narkotika golongan 1 termasuk ganja bisa digunakan untuk kepentingan penelitian dan pelayanan kesehatan atau terapi. Bagi Santi, jika hal ini dikabulkan, akan terbuka jalan untuk kesembuhan anaknya yang mengalami cerebral palsy dan membutuhkan terapi minyak biji ganja. Terutama untuk mengatasi kejang ya Pak, yang utama itu, karena setiap anak CP itu hampir semua disertai kejang. Setiap kejang terjadi, pasti anak akan mengalami kemunduran, dan itu sangat menyakitkan bagi kami karena untuk maju sedikit saja itu susah, apalagi disertai kejang. Jadi tambah mundur. Desakan agar pemerintah segera melakukan riset manfaat ganja untuk keperluan medis juga diserukan dari gedung DPR. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, menyatakan saat ini sudah ada lebih dari 50 negara melegalkan penggunaan ganja demi kebutuhan medis. Charles menyebut Komite Narkotika PBB diketahui telah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika serta obat terlarang. Komisi Anti Narkotika PBB juga sudah mengeluarkan tanaman ganja dari daftar narkotika berbahaya di tahun 2020 yang lalu. Tercatat juga sekitar 50 negara juga sudah melakukan relaksasi terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan dan kepentingan medis. Segala bentuk penelitian, segala bentuk riset yang tujuannya adalah untuk kemajuan dunia kesehatan dan juga untuk kemanusiaan tidak boleh dihambat, bahkan harus didukung. Dan nantinya hasil dari penelitian dan riset tersebut bisa menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan apakah tanaman ganja bisa diizinkan untuk digunakan untuk pengobatan di Indonesia atau tidak. Pada intinya, rakyat berhak untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Di Indonesia, ganja termasuk narkotika golongan 1 yang menurut pasal 8 Undang-Undang Narkotika dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Namun, ayat 2 pasal tersebut juga menyebutkan narkotika golongan 1 bisa digunakan untuk penelitian dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bola kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Juru bicara MK, Fajar Laksono, menyampaikan alasan dibalik tidak kunjung putusnya perkara ini. Fajar menyebut sidang perkara ini cukup panjang karena menghadirkan banyak ahli dari pihak yang berperkara. Selama 2 tahun, MK telah menggelar 11 sidang dengan menghadirkan berbagai ahli yang menyetujui maupun menolak legalisasi ganja medis. Fajar pun menyebut Mahkamah Konstitusi belum bisa memastikan kapan gugatan atas perkara ini diputuskan. Tim Liputan Metro TV.